Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang luar biasa. Bagaimana kalian keadaannya, sehat? Semoga kalian tetap sehat dan tetap menjaga protokol kesehatan ya. Baik, pada pertemuan ini Bapak akan menjelaskan mengenai materi tentang afiksasi ya. Materi sangat penting sekali untuk Anda pelajari karena ketika kalian membuat sebuah kata-kata dalam bentuk kalimat, kalian harus memperhatikan penulisan katanya, apalagi kata yang berimbuhan ataupun berafiks ya. Baik, sudah siap untuk belajar? Siap ya, alhamdulillah. Baik, kita mulai ke pengertian dari afiksasi. Afiksasi itu adalah proses pengimbuhan atau sebuah proses pembentukan kata dengan cara memberikan imbuhan pada bentuk dasar ya, baik pada bentuk tunggal maupun pada bentuk kompleks. Contoh, mengimbuhkan prefiks ber pada bentuk dasar komunikasi menjadi berkomunikasi. Ya. Nah, fungsi afiksasi terbagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah digunakan untuk membentuk kata benda dengan menggunakan imbuhan penasal ke per, pe, wan, isme, isasi, dan konfiks an, ke an, dan tas, dan lainnya. Ya. Yang kedua, afiksasi digunakan untuk membentuk kata kerja, biasanya berprefiks atau berawalan ber, me, te, ver, di, dan juga konfiks ke an dan sufiks atau akhiran kan. Yang ketiga, digunakan untuk membentuk kata sifat, biasanya bersufiks atau berakhiran wi, is, i, ia. Contohnya manusiawi, agamis, dan ilmiah. Yang keempat, digunakan untuk menunjukkan kata bilangan, biasanya menggunakan prefiks ke dan se. Contohnya 10, ketiga, kedua, dan lain sebagainya. Yang kelima, digunakan untuk membentuk kata keterangan, biasanya gabungan ataupun konfiksnya, kemudian sufiks an dan sufiksnya. Contohnya habis-habisan, seindah-indahnya, dan lain sebagainya. Lanjut ya. Jenis afiks terbagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah prefiks atau awalan, yang kedua infiks atau sifat, yang ketiga sufiks atau akhiran, yang keempat konfiks gabungan awalan dan akhiran, dan yang kelima simulfiks. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama prefiks atau awalan, yaitu afiks yang ditempatkan di depan kata dasar. Contohnya be. Pada kata apa? Bermain. Betul. Menasal. Nah, menasal itu akan berubah menjadi mem, men, meng, menge, men, menye. Contohnya apa kata dasar apa? Membantu. Kata-kata dasar bantu. Mengelas, menge, ya. Kemudian mengebom, mencari, menyederhanakan, menyeimbangkan. Itu adalah. Selanjutnya prefiks se, ya, se luas-luasnya, se-Indonesia, dan lain sebagainya. Konfiks per, konfiks pe, penasal. Penasal juga akan berubah menjadi pem, pen, penge, pen, penye, ya, pembantu, pengebom, pengelas, ya, dan sebagainya. Kemudian prefiks ter, ya, terkendali, terinjak. Kemudian prefiks a, amoral, contohnya ya, ateis, agamis. Kemudian prefiks ke, ketua, kedua, dan sebagainya. Selanjutnya sisifan ataupun yang disebut dengan infiks, ya, yang merupakan afiks yang ditempatkan di dalam bentuk kata dasar. Contohnya ada L, R, M, dan in. L, contohnya apa? Ada yang tahu? L, R, M, in. Ya, ada yang tahu?
selanjutnya ada konfiks, yaitu gabungan awalan dan akhiran. Ya, contohnya kean, penasalan, beran, menasalkan, meni, memperkan, memperi, berkan, terkan, perkan, penasalan, dan seterusnya. Kean misalkan keadaan, keindahan. Penasalan, penghijauan. Beran, berhamburan. Ya, menasaan misalnya menghargai, menasai misalkan menghargai, memperkan memperdayakan, memperi memperbaharui, terkan contohnya apa? Terkan terabaikan, ya. Perkan misalkan pernikahan, perkan contohnya apa? Ada yang bisa tahu? PR buat kalian, ya. Penasalan misalnya penghapusan, ya, pembantaian, ya, dan terakhir adalah selanjutnya afiks berdasarkan asal terbagi menjadi beberapa, ya. Yang pertama, menasalan akan berubah menjadi meng, men, menye, ya. Kemudian ber, ter, el, em, er, i, dan sufiks an, ya. Selanjutnya ada afiks serapan juga yang berasal dari bahasa asing ataupun bahasa daerah. Contohnya man, wan, isme, dan asing. Nah, itu adalah salah satu contoh dari tabel afiks yang ada dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang luar biasa. Bagaimana kalian keadaannya? Sehat? Semoga kalian tetap sehat dan tetap menjaga protokol kesehatan, ya. Baik, pada pertemuan ini Bapak akan menjelaskan mengenai materi tentang afiksasi, ya. Materi sangat penting sekali untuk Anda pelajari karena ketika kalian membuat sebuah kata-kata dalam bentuk kalimat, kalian harus memperhatikan penulisan katanya, apalagi kata yang berimbuhan ataupun berafiks, ya. Baik, sudah siap untuk belajar? Siap, ya. Alhamdulillah. Baik, kita mulai ke pengertian dari afiksasi. Afiksasi itu adalah proses pengimbuhan atau sebuah proses pembentukan kata dengan cara memberikan imbuhan pada bentuk dasar, ya, baik pada bentuk tunggal maupun pada bentuk kompleks. Contoh, mengimbuhkan prefiks ber pada bentuk dasar komunikasi menjadi berkomunikasi, ya. Nah, fungsi afiksasi terbagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah digunakan untuk membentuk kata benda dengan menggunakan imbuhan penasal, ke, per, pe, wan, isme, isasi, dan konfiks an, ke, an, dan tas, dan lainnya, ya. Yang kedua, afiksasi digunakan untuk membentuk kata kerja, biasanya berprefiks atau berawalan ber, me, ter, ver, di, dan juga konfiks ke, an, dan sufiks atau akhiran kan. Yang ketiga, digunakan untuk membentuk kata sifat, biasanya bersufiks atau berakhiran wi, is, i, ia. Contohnya manusiawi, agamis, dan ilmiah. Yang keempat, digunakan untuk menunjukkan kata bilangan, biasanya menggunakan prefiks ke dan se. Contohnya 10, ketiga, kedua, dan lain sebagainya. Yang kelima, digunakan untuk membentuk kata keterangan, biasanya gabungan ataupun konfiksnya, kemudian sufiks an dan sufiksnya. Contohnya habis-habisan, seindah-indahnya, dan lain sebagainya. Lanjut, ya. Jenis afiks terbagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah prefiks atau awalan, yang kedua infiks atau sifat, yang ketiga sufiks atau akhiran, yang keempat konfiks gabungan awalan dan akhiran, dan yang kelima simulfiks. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, prefiks atau awalan, yaitu afiks yang ditempatkan di depan kata dasar. Contohnya ber. Pada kata apa? Bermain. Betul. Menasal. Nah, menasal itu akan berubah menjadi mem, men,
menge, menye. Contohnya apa kata dasar apa? Membantu. Kata-kata dasar bantu. Mengelas, menge, ya. Kemudian mengebom, mencari, menyederhanakan, menyeimbangkan. Itu adalah. Selanjutnya prefiks se, ya. Luas-luasnya, se-Indonesia dan lain sebagainya. Konfiks per, konfiks pe, penasal. Penasal juga akan berubah menjadi pem, pen, penge, pen, penye, ya. Pembantu, pengebom, pengelas, ya, dan sebagainya. Kemudian prefiks ter, ya, terkendali, terinjak. Kemudian prefiks a, amoral, contohnya, ya, ateis, agamis. Kemudian prefiks ke, ketua, kedua, dan sebagainya. Selanjutnya sisifan ataupun yang disebut dengan infiks, ya, yang merupakan afiks yang ditempatkan di dalam bentuk kata dasar. Contohnya ada L, R, M, dan in. L, contohnya apa? Ada yang tahu? L, R, M, in. Ya, ada yang tahu? Nah, baik. Selanjutnya ada konfiks, yaitu gabungan awalan dan akhiran. Ya, contohnya kean, penasalan, beran, menasalkan, meni, memperkan, memperi, berkan, terkan, perkan, penasalan, dan seterusnya. Kean misalkan keadaan, keindahan. Penasalan, penghijauan. Beran, berhamburan, ya. Menasaan misalnya menghargai, menasai misalkan menghargai, memperkan, memperdayakan, memperi, memperbaharui, terkan, contohnya apa? Terkan, terabaikan, ya. Perkan misalkan pernikahan, perkan, contohnya apa? Ada yang bisa tahu? PR buat kalian, ya. Penasalan misalnya penghapusan, ya, pembantaian, ya, dan terakhir adalah selanjutnya afiks berdasarkan asal terbagi menjadi beberapa, ya. Yang pertama menasalan akan berubah menjadi meng, men, menye, ya. Kemudian ber, ter, l, m, r, i, dan sufiks an, ya. Selanjutnya ada afiks serapan juga yang berasal dari bahasa asing ataupun bahasa daerah. Contohnya man, wan, isme, dan asing. Nah, itu adalah salah satu contoh dari tabel afiks yang ada dalam